Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapio. Nah, untuk hari ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang beberapa kunci agar kita dalam beternak bebek telur tetap bertahan dan konsisten untuk menjalankan peternakan bebek telur dan tidak resah ataupun tidak galau dalam peternak bebek telur. Makanya intinya biar teman-teman mengetahui, simak video ini. Inilah beberapa kunci agar peternak bebek telur tetap bertahan. Oke, jadi yang pertama yaitu kita harus siap dengan konsekuensinya dalam beternak bebek telur. Jadi konsekuensi dalam arti yaitu pasang surutnya penghasilan kita dalam beternak bebek telur. Nah, jadi arti dari konsekuensi ini adalah intinya kita harus mempunyai naluri untuk beternak bebek telur ini. Makanya naluri kita memang harus ada untuk mengetahui dan mengetahui konsekuensi pasang surutnya penghasilan kita dalam peternak bebek telur. Jadi intinya kita harus sadar segala sesuatu itu tidak semestinya harus pasang terus, istilahnya penghasilan besar terus pasti ada pasang surutnya. Jadi pasang surut itu dalam arti posisi jikalau produksi bebek telur itu suatu masa menurun, namanya pun cuaca alam, karena ternak bebek telur ini tergantung cuaca. Di saat cuaca buruk semestinya yaitu produksi telur turun. Jadi posisi kalau udah turun gaji kita jadi sedikit. Makanya kita dalam ternak bebek telur ini harus mempunyai rasa syukur. Makanya dikala penghasilan kita besar ya kita syukuri, dan dikala penghasilan menurun ya harus kita nikmati. Jadi kita nggak boleh egois. Makanya dalam peternak bebek telur ini pasang surutnya penghasilan itu harus kita tanamkan dalam hati. Makanya kita jangan mengeluh, sikit-sikit mengeluh kalau istilahnya udah turun produksi telur. Makanya kita nikmati aja, anggap aja ternak kita itu bagian dari keluarga kita, karena memberi pakan apa yang kita ternak insya Allah bagian dari sedekah ataupun ibadah. Oke, jadi yang kedua seperti yang saya bilang tadi, yaitu anggap saja ternak kita itu bagian dari keluarga kita. Ya gitu, kita harus menyayangi ternak kita. Intinya selagi bebek berproduksi, intinya kita harus mengucapkan alhamdulillah, harus rasa syukur kita ucapkan. Karena dalam beternak bebek telur ini banyak istilahnya pengaruh dari rekan-rekan yang nggak pernah beternak bebek telur, mengungkapkan bahwa peternak bebek telur ini banyak mengalami kerugian. Karena gini, dalam beternak bebek telur ini kalau nggak konsisten, istilahnya dia kemauan sendiri tanpa ada ilmu pengetahuan, yang itu bisa dipastikan yang dibilang teman-teman tadi yaitu bisa mengalami kehancuran. Intinya kita betul-betul harus mempunyai ilmu sebelum kita beternak bebek telur itu, harus kita sering-sering pada ahli. Intinya kita konsisten masalah pakan yang mengandung protein. Jadi nggak boleh kita istilahnya dalam beternak bebek telur itu dikasih pakan seadanya. Intinya itu yang skala banyak, hitungan udah seratusan ekor ke atas. Beda lagi kita skala rumahan, intinya kita mempunyai 15 ekor pun kalau kita umbar
dikasih makan alami, protein alami, bahkan kalau gak kita kasih makan dia pulang sore, pergi pagi pulang sore, keesokan harinya bisa bertelur. Intinya dia rasa stresnya udah nggak ada kalau istilahnya diumbar. Jadi intinya kalau 15 ekor itu kalau kita umbar itu hanya keliling sekitaran rumah ataupun di kolam-kolam ataupun di sawah itu udah dapat dia makan yang mengandung protein. Jadi yang seperti yang bilang tadi, intinya kita dalam peternak bebek telur itu supaya kita intinya tetap bertahannya itu kita anggap aja ternak kita ini bagian dari keluarga kita. Mungkin kalau udah kita anggap bagian dari keluarga, kepuasan tersendiri. Intinya kita dalam memberi pakan itu ikhlas. Intinya usaha takkan membohongi, pasti ada hasilnya. Intinya kita dapat pembelajaran dalam peternak bebek telur ini mempunyai rasa syukur yang tinggi. Intinya dibanding kita istilahnya beternak ayam ataupun entok, nggak ada istilahnya kita tujuan apa yang kita raih, mau apa yang kita mau jual. Seandainya atau kita mau menjual daging, jadi sampai kapan dia menunggu untuk bisa dijual kalau jenis ayam kampung ataupun entok. Karena beternak bebek jenis ayam atau entok itu strategi dari segi perawatannya memang rumit. Kalau intinya bebek telur ini intinya kita konsisten pakan. Kalau skala banyak itu kita persiapkan kandang yang sederhana, yang penting tidak bocor. Jikalau hujan tidak mengalami kelembapan, insya Allah bebek berproduksi maksimal. Jadi itu tadi. Yang kedua yaitu anggaplah ternak kita ini bagian dari keluarga kita. Insya Allah kita selalu bertahan dalam beternak bebek telur. Oke, jadi yang ketiga yaitu kita harus mengantongi ilmu dalam beternak bebek telur. Intinya kita dalam beternak bebek telur skala banyak. Jadi ilmu ini dalam arti kita harus betul-betul sharing kepada ahli. Gak anti-inti kita harus sharing kepada ahli. Jangan kita kemauan sendiri, istilahnya tanpa ada sharing, tanpa ada solusi sama kawan, kita langsung berternak bebek telur. Itu jelas mengalami kerugian ataupun kehancuran karena nggak tahu teknik cemana posisi bebek betelur ini bisa produksi melalui pakan. Kadang para peternak pemula langsung banyak itu memberi pakan apa adanya tanpa dipikirkan proteinnya apa, nutrisinya apa, dan mineralnya apa, apalagi vitamin yang apa yang harus diberikan. Yang jelas bebek kalau udah 100-an ke atas, kita harus betul-betul mempunyai mentor ataupun mempunyai guru, yaitu teman-teman yang udah berpengalaman dalam beternak bebek petelur. Jadi dalam beternak bebek telur ini kalau asal-asalan, yang jelas kehancuran pasti datang pada kita. Makanya rekan-rekan yang selalu mengungkapkan dalam beternak bebek telur ini banyak kerugian, itu adalah salah paham. Karena gak akan mungkin seandainya semua usaha mengalami kerugian, yang pasti nggak ada pemasaran telur sampai sekarang ini. Jadi kesimpulan dari video ini yaitu lakukan hal 3 yang kita harus menjalankan hal-hal yang dianjurkan dalam beternak bebek telur, supaya kita dalam beternak bebek telur mengalami konsisten ataupun tetap bertahan dalam beternak bebek telur. Kita betul-betul menyayangi apa yang kita ternak.
Oke, jadi cukup sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon dimaafkan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga teman-teman diberi kelancaran dalam menjalankan usaha.